menyangkut dengan peran, berarti kira-kira bagaimana kalau saya mendorong kolaborasi kok Ibu? Kita sepakatnya. Uh, Oke, baik. Kita mulai diskusi tadi. Sudah ada 2 teman. Yang pertama, Ibu Jepri, nilainya berpihak pada murid. Sementara Ibu Hilde, apa ya tadi? Tadi Ibu Hilde apa ya nilai yang mau diambil? Ada 2 nilai itu dari Ibu Siti, nilai berpihak pada murid dengan inovasi. Oh, inovasi. Berpihak pada murid dengan Inovasi. Kalau Ibu Hildegardis tadi? Dari saya nilai berpihak pada murid. Oh, berpihak pada murid. Kalau Ibu Siti? Kayaknya itu juga boleh Bapak, berpihak pada murid, kita sepakat saja berpihak pada murid. Berarti perannya guru penggeraknya apa ya yang disepakati? Ya. berpihak pada murid berarti perannya Pemimpin pembelajaran begitu? ya. Iya, pemimpin pembelajaran. Pemimpin pembelajaran yang ya. Ya, berarti pemimpin pembelajaran nanti nilai yang tercermin yaitu nilai yang berpihak pada murid. Ya. Terus yang jadi pertanyaan, rancangan kegiatannya ini bagaimana ya? Oke, baik. Di sini rancangan kegiatannya kita sudah memilih tadi. Peran kita adalah pemimpin pembelajaran, kemudian nilainya berpihak pada murid. Berarti kita harus membuat satu karya peran sebagai pemimpin pembelajaran yang memiliki nilainya itu berpihak pada murid. Mungkin itu dari saya seperti itu, Ibu. Iya. Saya sepakat seperti itu, Bapak. Sekarang tinggal kita memikirkan bagaimana kegiatannya. Oh ya. Bapak Benyamin bisa diulang, Bapak Benyamin dengar kurang jelas. Oke, baik. Tadi kita sudah sepakat bahwa peran guru penggeraknya adalah pemimpin pembelajaran. Sementara nilai yang kita ambil itu adalah berpihak pada murid. Nah, ini berarti dalam diskusi ini kita akan membuat satu karya dalam bentuk poster atau PowerPoint yang memuat kegiatan tentang pemimpin pembelajaran yang memiliki nilai itu adalah berpihak pada murid. Jadi pengembangan dari berpihak pada murid. Mungkin itu yang saya sampaikan. Oh, baik, terima kasih Bapak. Berarti kita pakai itu saja, kita sepakat Bapak. Ya, mungkin jangan sampai ada tambahan dari Ibu Siti atau Ibu Hilde. Sepakat yang itu sudah Bapak. Kalau saya. Oke. Nah, baik, di sini berarti kita harus yang pertama kita memilih ketua, kemudian nanti yang bagian presentasi dan notulensi. Mungkin seperti itu Kak Ibu? Iya Bapak. Oke, mungkin saya bisa dapat masukan dari setiap teman.
Oke, mungkin ada tambahan dari teman yang lain yang tadi saya sampaikan. Ya, Ibu Jeffrey. Ya baik. Untuk memang tadi Pak bilang untuk kita harus pilih ketua. Ya. Seperti yang kali lalu, ya tentunya ada ketua dan juga harus ada moderator. Ya. Jadi kita sepakatnya siapa? Kalau Ibu Siti kan? Ibu Siti jadi ketua Oke, Ibu Siti jadi atau Bapak ketua. Benyamin. Pak Benyamin saja. Oke. Baik, jadi saya sebagai ketua, moderatornya Ibu Siti ya. Bolehlah Notulensi sekalian. Ibu Hildega. Notulensi Ibu Hildegaris, presentasi nanti Ibu Jepri ya. Bisa. Oke. Nah, berarti yang pertama peran kita adalah pemimpin pembelajaran. Pemimpin pembelajaran ini tidak terlalu susah kah? Tidak terlalu susah. Atau menurut Ibu Siti seperti apa? Saya bertanya, Pak. Oh ya, oke. Karena Ya. Jadi di sini pemimpin pembelajaran berarti kita berdiskusi mengenai nilai berpihak pada murid. Mungkin nilai berpihak pada murid mungkin kita bisa mulai dari Ibu Siti seperti apa sehingga notulensinya bisa menulis, kemudian nanti dari teman-teman yang lain, sehingga setiap masukan yang kita berikan mungkin itu menjadi satu catatan untuk kita mengambil satu kesimpulan yang baik. Mungkin dari saya seperti itu, Ibu. Halo? Ya, halo Bapak. Ya. Mungkin dari Ibu Jeffrey bisa memberikan contoh nilai yang berpihak pada murid, kegiatannya seperti apa, itu mungkin satu masukan dari Ibu Jeffrey, nanti teman-teman yang lain tinggal memberikan masukan supaya kita bisa membuat satu kesimpulan yang lebih baik. Mungkin itu dari saya, Ibu. Oh, baik. Sebentar sedikit ya. Ya, ya.
Mungkin dari saya duluan. Mohon izin. Oh, iya, Boleh? baik Ibu, bisa. Oke. Oke. Untuk nilai pemimpin pembelajaran, mungkin seperti kalau kita merancang pembelajaran di kelas menggunakan berbagai metode atau media untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Misalnya menggunakan teknologi dalam pembelajaran atau yang lain-lain. Itu dari saya. Mungkin Ibu bisa pelan-pelan supaya saya bisa tulis. Oh iya. Intinya Hmm. intinya menurut saya kalau seperti Pembelajaran pemimpin pembelajaran itu yang masuk dalam pemimpin pembelajaran berarti sebagai seorang pemimpin pembelajaran kita itu merancang proses pembelajaran yang menyenangkan dan inovatif sesuai kebutuhan murid. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, oke, baik. Iya. Jadi pemimpin pembelajaran yang disampaikan Ibu Siti tadi merancang proses pembelajaran yang menyenangkan dan inovatif sesuai dengan sesuai kebutuhan murid. Nah, ini dia sudah pas dengan pemimpin pembelajaran, sehingga kegiatan merancang pembelajaran ini berarti di dalam poster tersebut kita memuat tentang seperti media pembelajaran, kemudian metode pembelajarannya. Ini yang kita akan buat dalam video, baik itu dia poster atau PowerPoint. Mungkin seperti itu ya, Ibu, yang saya sampaikan. Iya, Bapak. Kita sepakat kalau mau PowerPoint, mau poster. Oke. Oke. Tambahan dari Bapak Benyamin bisa diulang, jaringan parah di sini. Oh ya, baik. Tadi yang disampaikan Ibu Siti bahwa pemimpin pembelajaran itu yang pertama adalah merancang proses pembelajaran yang menyenangkan dan inovatif sesuai kebutuhan murid. Ya. Nah, jadi ini adalah kegiatan yang akan kita rancang entah dalam PowerPoint atau poster. Jadi Ibu Siti ada tawarkan bahwa kita memakai salah satu PowerPoint atau poster. Nah, mungkin saya minta masukan dari teman-teman yang lain. PowerPoint saja karena kita hari Senin mau presentasi. Itu dari Oke. saya, Bapak. Oke, baik. PowerPoint. Oke. Baik, selain merancang pembelajaran yang menyenangkan, proses pembelajaran yang menyenangkan dan inovatif sesuai kebutuhan murid, mungkin ada masukan dari teman lain, Ibu Jeffrey atau Ibu Hilde, itu bisa menambah. Masih gelap. Saya belum pernah laksanakan ini, jadi saya buta. Baik. Oke, baik. Mungkin ada tambahan dari saya. Yang disampaikan Ibu Siti itu benar, bahwa merancang sebagai pemimpin pembelajaran adalah yang pertama dia merancang pembelajaran yang menyenangkan dan inovatif sesuai dengan kebutuhan murid. Nah, di dalam merancang pembelajaran ini kan yang pertama mungkin guru sudah menyiapkan perangkat pembelajaran disertai dengan metode pembelajaran, media pembelajaran. Nah, ini nanti ini yang kita akan gambarkan pada PowerPoint nanti, gambar-gambar yang sesuai dengan kegiatan merancang pembelajaran yang menyenangkan dan inovatif sesuai dengan kebutuhan murid. Mungkin maksud Ibu Siti itu saya gambarkan seperti itu. Mungkin teman-teman yang lain?
Oke. Nah, mungkin kegiatan yang kedua selain merancang pembelajaran untuk peran sebagai pemimpin pembelajaran dari teman-teman lain, mungkin ada masukan lain bisa. Melibatkan keluarga dan orang tua murid. Memberikan fasilitas bagi murid agar menyenangkan. Mungkin itu pas dulu kah kita lanjut di dan mengapa itu penting untuk saya dan proses kolaborasi kelompok. Itu. Oke, baik Ibu. Coba diulangi Ya. lagi Ibu. Di tugas refleksi 2 yang tadi itu kan siapa satu orang rekan dalam kelompok saya di ruang kolaborasi yang menurut saya sudah memiliki satu nilai yang saya masih perlu kembangkan. Itu kan sudah tadi. Apakah nilai itu sudah dijawab dan mengapa itu penting untuk saya dan proses kolaborasi kelompok. Oke. Tugas kedua sepertinya untuk diri sendiri kan. Oh, itu sudah. Tinggal kita yang buat sendiri untuk teman kelompok kita. Yang kita lihat itu, yang kita nilai itu teman dari kelompok kita ini siapa yang punya nilai yang menurut kita tuh lebih dari kita, nilai-nilai guru penggerak. Tapi apakah itu juga dipresentasikan saat tadi kita Halo lupa Bapak Ibu, izin menyela Bapak Ibu. Iya, iya. Oke. Ya, Gimana? Adakah yang perlu dikomunikasikan? Ini Bapak menyangkut tugas yang dibahas di Rukol ini. Apakah hanya tugas 1 ataukah tugas 2 juga jadikan sebagai tugas kelompok? Oke, baik. Begini Bapak Ibu. Kan tadi ada ya. Jadi Bapak Ibu kan masing-masing teman di dalam kelompok ini kan sudah menyampaikan, oh nilai yang saya sudah miliki seperti ini ya, kemandirian. Nah, apa kemandirian ini tercermin dalam apa kegiatan? Oh, saya sudah pernah melaksanakan kegiatan-kegiatan ini. Nah, sehingga ya nilai kemandirian itu lebih tampak dibandingkan kepada diri saya dibandingkan nilai-nilai yang lain. Nah, demikian juga teman-teman, saya Ibu Siti, Ibu Jepri, Pak Benyamin, Ibu Hilda juga sudah menyampaikan masing-masing. Nah, Bapak Ibu, nilai-nilai yang dimiliki oleh masing-masing teman itu Bapak Ibu nanti kan menjadi sebuah maksudnya nilai yang sudah dimiliki, kemudian Bapak Ibu akan menjadi sebuah ajuan ya, yang akan disepakati nilai mana yang akan Bapak Ibu ambil. Nah, dari nilai-nilai itu Bapak Ibu buatlah sebuah rancangan kegiatan. Ya, kegiatannya apa sih yang akan Bapak Ibu yang akan mencerminkan nilai, salah satu nilai, ambil salah satu nilai saja ya Bapak Ibu ya. Jadi apakah itu nilai yang apakah nilai itu yang berpihak pada murid, apakah itu mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif. Satu saja Bapak Ibu pilih. Dan sepakati nilai itu misalnya berpihak pada murid saja, kita akan sepakati berpihak kepada murid. Nah, rancang kegiatan yang berpihak kepada murid apa? Yang nantinya bisa dilaksanakan oleh semua teman-teman di dalam kelompok ini. Gitu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu untuk tugas 2 refleksi ini Bapak Ibu itu PR. Dari apa yang Bapak Ibu jalan di board ini, diskusi ini, sampai dengan besok Bapak Ibu akan bisa merasakan, oh ternyata Ibu Siti punya kelebihan ini. Ya. Oh ternyata di diri saya misalnya Pak Benyamin merasakan oh ternyata Pak Benyamin belum merasa memiliki yang sudah kelebihan sudah dimiliki oleh Ibu Siti. Nah, Pak Benyamin akan memberikan apresiasi kepada Ibu Siti terkait nilai itu
yang Pak Jamin rasakan ternyata sudah sangat bagus sama Ibu Siti. Nah, itulah Bapak Ibu akan Bapak Ibu berikan apresiasi. Nah, apresiasi ini Bapak Ibu silakan dikondisikan mana yang Bapak Ibu mampu. Bapak Ibu mau kirim dalam bentuk ucapan atau misalnya yang lainnya, pesan singkat di WA dan sebagainya, silakan. Nah, dan itu menjadi PR yang nantinya akan menjadi bahan unggahan tugas Bapak Ibu. Nanti kan di besok Bapak Ibu akan mengunggah tugas kan, mengunggah tugas rukol ini. Bapak Ibu di halaman terakhir silakan Bapak Ibu lampirkan itu di bahan tayang yang akan Bapak presentasikan besok. Jadi di situ. Oke, jadi besok ada 2 bahan tayang ya untuk presentasi, ditambah dengan refleksi ucapan itu. Screenshot boleh Bapak Ibu ya, silakan. Oke, aman Bapak Ibu? Ya aman, terima kasih Bapak Aman. untuk penjelasannya. Oke, semangat ya. Oke, luar biasa. Oke, baik. Jadi kita tadi sudah mendengar penjelasan dari Bapak Fasilitator. Nah, tadi kita peran guru penggerak adalah pemimpin pembelajaran, tetapi nilai yang kita ambil adalah berpihak pada murid. Nah, di sini kan pemimpin pembelajaran kegiatan itu adalah merancang proses pembelajaran yang menyenangkan dan inovatif sesuai dengan kebutuhan murid. Nah, berarti di sini keberpihakan kita pada murid itu adalah memberikan fasilitas bagi murid untuk mengembangkan kemampuannya sesuai dengan karakteristik berdasarkan metode pembelajaran yang kita buat, kemudian dengan media pembelajaran yang sesuai dengan karakter setiap peserta didik. Mungkin itu dari saya, Ibu Siti. Dengan teman-teman yang lain. Memfasilitasi peserta didik dengan menyiapkan. Oke, baik. Mungkin saya ulangi ya. Ya. Nah, tadi salah satu peran guru penggerak itu adalah pemimpin pembelajaran, yaitu kegiatannya merancang proses pembelajaran yang menyenangkan dan inovatif sesuai dengan kebutuhan murid. Nah, dalam hal merancang proses pembelajaran yang menyenangkan dan inovatif sesuai dengan kebutuhan murid, dia harus memiliki nilai berpihak pada murid. Nah, dia untuk nilai berpihak pada murid ini salah satu kegiatannya adalah kita memberikan fasilitas proses pembelajaran menggunakan mungkin media pembelajaran, metode pembelajaran yang menyenangkan bagi murid itu sendiri. Nah, mungkin bisa diterima oleh teman-teman yang lain? Bisa. Nah, ini adalah kegiatan yang akan kita muat pada presentasi PowerPoint sesuai dengan satu nilai yang tadi kita ambil adalah berpihak pada murid. Nah, itu menurut saya, jangan sampai ada teman lain yang berpihak pada murid, mungkin ada kegiatan lain lagi. Itu bisa kita tambahkan, intinya kita fokus pada nilai berpihak pada murid. Oke, mungkin Ibu Jeffriana mau tambahkan lagi? Ya, mungkin saya tambahkan sedikit. Berpihak pada murid, satu contoh memberikan fasilitas bagi murid agar dapat mengembangkan kemampuan. Contohnya mungkin kegiatan ekstrakurikuler. Oke, kegiatan ekstrakurikuler. Oke, baik. Kegiatan ekstrakurikuler. Oke, baik. Oke. Mungkin ada tambahan dari teman yang lain, Ibu Hilde atau Ibu Siti?
Oke, mungkin yang lain? Oke. Saya tidak ada tambahan, Bapak. Oke, baik. Ya. Bapak, rancangan kegiatannya boleh di-share di chat, Bapak? Oh ya, bisa. Oke, makasih, Bapak. Sambil menanti boleh, Bapak? Iya. Karena kan kita harus membuat ucapan terima kasih untuk teman yang lain. Saya misalnya untuk Pak Benyamin atau untuk Ibu Evi atau untuk Ibu Hilde Oh ya, oke. karena nilai yang lain kan begitu, Bapak. Iya. Boleh tidak kita dengar dulu kira-kira nilai apa yang sudah kita terapkan, bentuknya seperti apa, supaya kalau mau membuat ucapan terima kasih untuk tugas PR kita itu ada bayangan terima kasihnya karena apa begitu. Baik. Oke, baik. Jadi sesuai dengan kegiatan diskusi kelompok kita telah memilih, yaitu yang pertama nilai yang kita ambil itu adalah berpihak pada murid. Sebagai peran kita guru penggerak adalah pemimpin pembelajaran. Sebagai saya, salah satu nilai yang tadi kita sudah setuju adalah berpihak pada murid. Ya, salah satu contoh kita membagi kelas sesuai dengan kebutuhan siswa, kemudian membuat kelas itu menyenangkan sehingga pembelajaran untuk karakter setiap didik itu mereka merasa senang dan tidak merasa ada yang dijauhkan. Mungkin itu dari saya. Yang kedua, dalam terkait dengan proses pembelajaran mungkin kita menggunakan metode atau media pembelajaran yang sesuai, yang berpihak pada murid. Itu dari saya. Mungkin ya, yang dari teman-teman yang lain. Bu Hilde mau berbagi cerita? Oh, Ibu Hilde mungkin. Nah, Ibu Hilde, saya belum pernah laksanakan ini berpihak pada murid ini, jadi masih gelap ini. Oh, di tempat Ibu masih K13? Ke-13. Baik, saya mau berbagi cerita sebentar. Di tempat saya memang masih K13, tapi saya kami kemarin tahun lalu itu memilih pembelajarannya adalah kurikulum merdeka, tapi yang masih proses belajar, merdeka belajar begitu ya. Jadi untuk kurikulum masih K13, tapi untuk perancangan RPP-nya sudah menggunakan modul ajar, tidak RPP tapi modul ajar. Untuk pembelajaran di kelas, saya mencoba untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi, di mana sebelumnya kita memetakan anak berdasarkan gaya belajar, lalu di setiap kelompok itu, anak-anak nanti di dalam kelas kita bagi dalam beberapa kelompok sesuai gaya belajarnya. Di situ hanya kerja ekstraknya, kita itu harus menyiapkan bahan ajar itu bervariasi, ada video, ada dalam bentuk bacaan. Itu kerja ekstraknya. Terus itu pengalaman saya untuk yang bagian berpihak pada murid. Terus kalau untuk tugas, kalau misalnya saya melakukan praktikum atau ada tugas-tugas lain, saya bebaskan anak untuk mengumpulkan tugas dalam bentuk apapun. Ada yang kadang menulis tulisan tangan, ada yang mengetik boleh, membuat video boleh. Sepertinya itu saja. Mereka belum berani untuk membuat poster.
Itu untuk berpihak pada murid. Terus yang kalau apa lagi ya? Inovatif mungkinkah? Yang inovatif, kalau inovatif itu saya coba menggunakan kuisis dalam melakukan kuis, membuat kuis atau penilaian sementara. Oh ya, kuis di akhir-akhir pembelajaran. Hanya karena tidak semua anak punya handphone, maka kuis yang saya pilih adalah kuisis mode kertas. Di mana anak-anak tuh nanti tinggal mengangkat jawaban dari kertas, sedangkan kita guru tinggal men-scan jawabannya. Jadi yang cukup online itu hanya kita guru, handphone guru saja yang cukup online, sedangkan anak-anak menggunakan kertas untuk menjawab untuk kuis mode kertas. Terus sepertinya itu saja dulu. Ibu Eti mau berbagi nilai-nilai yang diterapkan? Ya, baik, terima kasih. Mungkin dari tadi saya punya itu saya memberikan fasilitas bagi murid agar mengembangkan kemampuannya itu dalam kegiatan ekstrakurikuler. Nah, contoh ekstrakurikuler yang kami ambil di sekolah yaitu menyangkut dengan kerajinan. Nah, kebetulan di daerah kami itu daerah pegunungan, jadi anak-anak lebih kreatif untuk membuat kerajinan dalam bentuk meja dari bambu, kemudian kursi. Ada meja dan juga kursi. Itu hasil karya daripada peserta didik. Itu gambaran saya seperti itu, Ibu. Kira-kira menurut Ibu dan hasil yang mereka kerjakan itu, Bapak Ibu guru yang di sekolah berminat untuk ambil hasil karya mereka. Kira-kira bagaimana atau pandangan dari Bapak Benyamin? Oh, Mikrofonnya Pak Benyamin. Suara. Pak Benyamin, mikrofonnya belum aktif. Suaranya tidak ada. Oke, saya ulangi, mohon maaf. Yang pertama, saya apresiasi untuk Ibu Siti yang sudah membagi nilai-nilai guru penggerak yang sudah diajarkan oleh Ibu walaupun masih menggunakan kurikulum 2013. Kemudian saya juga apresiasi untuk Jeffriana bahwa berpihak pada murid melakukan satu kegiatan ekstrakurikuler yaitu membuat kerajinan meja dari bahan alami yaitu bambu. Itu luar biasa. Ini adalah satu masukan untuk kita semua menjadi bahan untuk kita bisa membuatkan ucapan terima kasih pada tugas yang kedua lagi. Mungkin Ibu Hilde bisa berbagi. Nilai-nilai apa saja Ibu Hilde, yang penting adalah supaya kita tahu. Yang penting ada. Nilai yang mungkin saya kembangkan di sekolah, keterampilan dan nilai karakter. Pengembangannya seperti apa tuh Ibu? Pengembangannya mungkin dalam proses pembelajaran, kalau saya guru biologi, jadi dalam proses pembelajaran untuk keterampilan itu nilai yang kita ambil di sana, nilai keterampilan yang ini saya menggunakan merancang sendiri. Misalnya ada praktikum-praktikum, berarti alat-alat atau bahan yang saya butuhkan saya rancang sendiri. Misalkan ini pernapasan, berarti saya merancang sendiri karena kami sekolah baru, tidak ada alat segala macam. Alat lab belum ada.
Berarti Ibu Cara sudah saya itu saja. inovatif, sudah berpihak pada murid. Hanya itu kan di K13, jadi yang itu belum paham yang mengenai kurikulum merdeka. Ya, tetap nilainya tetap ada toh Ibu. Nilai inovatif ada, kan merancang. Merancang alat sendiri. Dari yang apa yang ada di situ kan, Bu. Mungkin dari saya tambahkan dulu, sama mungkin agak sedikit masukan kira-kira bagaimana Ibu Siti, Pak Benyamin, Ibu Hilda. Oke, boleh Ibu Jeffrey, silakan. Dari tadi masukan yang kita sudah sampaikan, setiap pendapat Bapak Ibu, nanti kan kita bentuk dalam tadi poster ya. Ya. PowerPoint, Ibu. PowerPoint, Ibu. PowerPoint, Bu. PowerPoint, sorry, Ya. lupa. Oke. Itu nanti disertai dengan gambar-gambar begitu kok, Pak. Baik, Ibu. Seperti yang tadi sudah dipaparkan bahwa pemimpin pembelajaran merancang pembelajaran ini, berarti kita akan mencari gambar-gambar yang mendukung proses pembelajaran yang menyenangkan dan inovatif sesuai dengan kebutuhan murid. Kemudian tadi memberikan fasilitas dengan cara yang tadi Ibu membuat anyaman kerajinan, yaitu anyaman meja dari bambu. Itu juga mungkin nanti kita ada satu foto. Ya. Jadi yang kita buat kegiatan berpihak pada murid yang disampaikan oleh setiap teman-teman kelompok, itu nanti kita akan cari gambar sesuai dengan kegiatan yang tadi sudah disampaikan. Mungkin itu dari saya, Ibu. Oh iya, baik, terima kasih. Itu yang mungkin saya tanyakan seperti itu. Nanti disertai dengan gambar, kita bisa lihat gambarnya supaya nanti bisa dilampirkan begitu. Mungkin yang saya tambahkan mungkin dari nilai-nilai tadi yang sudah disampaikan mungkin bisa ditulis di kolom chat sehingga mungkin ada teman lain yang lupa, dia bisa mengingat kembali atau bisa membacakan kembali. Mungkin itu masukan dari saya. Mungkin dari saya, Ibu, ya teman-teman, yang tadi sudah kita ada bahas bersama, yang tadi sudah ini saya ada tulis di kolom chat, mungkin teman-teman yang lain bisa membaca, kemudian merespon, dan melengkapi sehingga notulensi kita bisa menulis lengkap. Mungkin dari saya seperti itu. Izin share screen ya. Oke, boleh.
Ini kegiatannya melaksanakan pembelajaran yang inovatif dan kreatif sesuai kebutuhan murid, begitu Kak? Rancangan ya, untuk melaksanakan pembelajaran yang inovatif, maka rancangan kita yang pertama adalah guru itu harus merancang, begitu? Halo. Ya, loh. Ya, rancangan pembelajaran. begitu kah? Supaya kita bisa satu kali langsung saya ketik lah. Iya, begitu Ibu, betul. Tinggal dipindah-pindah. Rancangan yang pertama, Rancangan yang tadi dari Pak Benyamin. atau apa tadi ya Pak Benyamin? Pak Benyamin tadi. Sudah ada di kolom chat tadi, Bu? Oh iya, bentar ya Pak Benyamin. Ini agak loading lambat. Oh ya, oke. Oke, Mungkin saya langsung saja. Di situ tadi kegiatannya melaksanakan pembelajaran yang inovatif dan kreatif sesuai dengan kebutuhan murid. yes. Yang tadi kan merancang proses pembelajaran, itu saya lihat sama dengan yang tadi sudah ditulis. Merancang proses pembelajaran yang menyenangkan dan inovatif sesuai kebutuhan murid. Sesuai kebutuhan murid. Oke. Yang kedua, memberikan fasilitas bagi murid. Agar mengembangkan kemampuannya dengan kegiatan ekstra kurikuler ya. Kurikuler. Ya. Kegiatan ekstrakurikuler. Iya. Ya Allah, terlalu besar tulisannya mungkin. Mantap. Oke, kegiatan ekstrakurikulernya membuat kerajinan meja ya. Ya, kerajinan bambu, kerajinan meja dan kursi dari bambu. Membuat kerajinan dalam hal ini membuat meja dari bambu. Meja dan kursi dari bambu. Oke. Dari kursi dan bambu. Dari bambu. Oke. Dari bambu. Oh iya, maaf. Dari bambu. Bahannya dari bambu begitu. Ya. Membuat kerajinan dari bahan alam. Oke, sebentar ya Ibu, saya tambahkan. Yang ini boleh, sorry. Sabar. Sampai kalian saya tambahkan nanti. Kerajinan dari bahan alam. Oke. Ya. Setelah merancang, kita menyiapkan metode dan media pembelajaran yang sesuai kebutuhan murid. Dari perangkat pembelajaran, media pembelajaran, metode pembelajaran bagi murid sendiri. Oke. Ini tadi membuat kerajinan dari kursi. Membuat kerajinan dari bahan alam. Ya, berupa bambu. Berupa kursi dan meja dari bambu. Okay. Berupa kursi dan meja dari bambu. Seperti itu. Ya. Oke, tinggal nanti
dibuat lagi PowerPoint yang agak lebih menarik. Cuman untuk kita lihat-lihat ini acak-acakannya. Oke. Oke, seperti itu kurang lebihnya. Iya. Sebentar ya Bapak, saya pindahkan, saya bagi di chat. Oke, boleh. Ctrl V, Ctrl S, peran guru penggerak. Ini situ sah. Saya ngambil di mana ya? Di mana caranya? Di Google Meet bisa kirim lampiran seperti di Zoom kah? Lampiran Word. Bisa. Di bagian mana ya Bapak? Google Meet. Saya kirim yang ketikan dulu. Oh iya. Iya, saya tidak menemukan bagian yang lampiran. Oh, Belum terbiasa. tidak apa-apa. Mohon maaf. Saya lagi tidak paham. Oke. Saya stop share ya. Ya, oke, bisa. Oke, sudah. Oke. Oke, tinggal 2 menit lagi mungkin kita akan bergabung. Iya. Yang teman-teman yang lain mungkin sudah dibaca ya, tadi sudah bisa paham ya, yang dituliskan oleh Ibu Siti. Ini PowerPoint-nya nanti siapa yang buat ya Bapak? Oke, baik. Mungkin nanti saya yang buat juga boleh, Ibu. Oh iya, terima kasih banyak Bapak. Ya, bisa. Terima Buat kasih. nanti di-share kembali yang tadi itu saja, Ibu. Oke, baik Bapak Ibu. Halo, izin menyela Bapak Ibu. Iya Bapak. Ya, Bapak. Aman atau ada yang perlu dikomunikasikan lagi? Bagaimana Bapak? Adakah yang perlu dikomunikasikan lagi? Oke. Aman. Untuk saya sampai saat ini masih aman Bapak. Ya. Oke, luar biasa. Bapak Ibu 15.40 kita kembali ke main room ya. Oh iya. Iya Bapak. Bisa. Ya, ada 6 menit lagi. Oke, semangat Bapak Ibu. Ya, semangat. Oke, baik. Nanti mungkin tambahan dari saya, nanti kegiatan yang tadi disampaikan oleh Ibu Jeffrey, kegiatan kerajinan dari bahan alam bambu, mungkin ada foto-fotonya bisa dikirim ke grup. Japri ke nomor Kak Bapak. Iya. Ya, nanti saya buatkan grup kelompok kita. Oke Baik, Bapak. Oke Bapak, terima kasih. Nanti saya. Ya, sehingga bisa mempermudah tugas presentasi kita nanti. Iya Bapak, terima kasih. Ya. Nanti saya akan bagikan. Oke, baik ya. Nah, terkait dengan yang lain metode pembelajaran, media pembelajaran itu nanti kita buat satu gambar-gambar yang menarik
Nah, mungkin kalau ada di antara teman-teman yang memiliki bisa dikirim sehingga itu menjadi bahan referensi untuk saya buat dalam PowerPoint nanti.
Halo Bapak Ibu, Oh, bisa kembali ke main room Bapak Ibu ya? ya bisa, bisa. Oke, Bisa, semangat. Bapak. Cek Ibu Jepriana, Ibu Hilde Gardis. Halo Bu, boleh kembali ke main room Bapak Ibu ya, Ibu-Ibu ya? Ibu Jepri sama Ibu Hilde. Oke, Ibu Jepri sama Ibu Hilde, silakan kembali ke main room.